قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamidi ala jami'in ni'am wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin al-mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihil zulam. Amma ba'du. Allahumma ighfir lana wa li ustadzina wa li walidayhi wa li masyaikhihi wa li wulati umurina wa li jami'il muslimin. Amin. Amin. قال الشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفذ لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita memiliki dua sesi untuk dua kitab yang dikaji pada pagi hari ini, yaitu kitab keduanya adalah kitab fiqih dalam mazhab al-Hanbali. Kitab yang pertama yaitu kitab Zad al-Mustaqni'. Kita mulai dari awal dan kemudian ke kitab Taharah dari kitab ini, dan pada sesi kedua nanti kita pakai kitab Ar-Rawd al-Murbi' dan kita ambil pembahasan tentang fiqh al-buyu', fikih ekonomi Islam atau fikih jual beli insyaallah taala. Berkata Al-Hajjawi rahimahullah dalam kitab Zad al-Mustaqni', Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai permulaan tasmiyah, yaitu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk perkara-perkara yang memiliki kepentingan dan kebaikan, sebagai tabarruk atau istilahnya ngalap berkah kalau di kita, untuk mencari berkah. Dan kata beliau, Alhamdulillahi hamdan la yanfad. Segala puji milik Allah Azza wa Jalla dengan pujian yang la yanfad. La yanfad yaitu la yanqati', yang tidak terputus, yang selalu daim, selalu ada. Memuji pada Allah Azza wa Jalla dengan pujian yang selalu, karena dia berhak untuk selalu dipuji. Afdhala ma yanbaghi an yuhmad. Sebaik-baik yang layaknya dia dipuji, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi ini sifat untuk pujian, sebaik yang dipuji, sebaik pujian. Wa sallallahu wa sallama ala afdalil mustafain. Dan selawat dari Allah Azza wa Jalla, semoga selawat dari Allah dan salam darinya terhadap afdal al-mustafain, yaitu sebaik-baik orang pilihan. Di sini al-Mustafa yaitu al-Mukhtar, yang terpilih, al-Mustafa ala afdalil mustafain. Rasulullah SAW termasuk al-Mustafa, dan para rasul mereka adalah al-Mustafun atau al-Mustafaun. Dan bisa dikatakan bahwa al-Mustafaun minar rusul, yang terpilih dari para rasul adalah disebut ulul azmi minar rusul, yaitu dimulai dari Nabi
Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu adalah ulul azmi. Dan mereka adalah mustafaun, orang-orang yang terpilih. Jadi mustafa artinya terpilih. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan terhadap alihi, yaitu keluarganya. Dan al bisa dua makna, imma maknanya ahl, ya, ahl di sini maknanya ailah, usrah, ahl yaitu keluarga. Bisa juga makna al di sini adalah ahl dari makna muttabi', yaitu pengikut. Ya, pengikut setia. Jadi wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi, al di sini bisa alul bait dan usrah, keluarga. Bisa juga al di sini maknanya adalah yaitu para pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al ada dua makna. Al dari segi qarabah, kekerabatan, dan yang kedua al dari segi ittiba', pengikutan. Kalau kita termasuk ali Muhammad dari segi ittiba' insyaallah. Tapi dari segi qarabah, kekerabatan, ya kita enggak punya nasab yang nyambung kepada keluarga beliau alaihi wassalam. Ya, maka gitu kita selawat kadang wa ala alihi bisa, yaitu kekerabatan, bisa juga apa? Bisa juga dari segi pengikutan, ittiba'. Makanya orang-orang Arab itu kan mereka namanya ada akhirnya al apa? Al-Kathiri, al-Tamimi, al apa itu al di sini maknanya adalah ahl, yaitu keluarga. Ya, keluarga Tamimi, keluarganya Kathir. Terus misalnya kalau anak sini Al-Jaizi, keluarganya Mbah Jaiz. Ya, jadi itu nama keluarga dari nenek moyang, ya. Wa ala alihi wa ashabihi. Ashab jama' dari sahb, atau ya jama' dari sahbun. Ya, dan sahbun itu ismu jam' terhadap sahib. Jadi ashab itu jama'. Dan para sahabat itu definisinya adalah kullu man ijtama'a bihi mu'minan bih wa mata 'ala dzalik. Ya, wa mata 'ala dzalik. Itu siapapun yang berkumpul dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman dan wafat di atas keimanan itu. Itulah para sahabat. Maka kalau misalnya tidak sempat bertemu Rasulullah SAW, ya, tidak sempat bertemu Rasulullah SAW walaupun beriman, maka ini disebut oleh para ulama sebagai mukhadram, Ya, jadi sahabat itu adalah yang pernah bertemu Nabi SAW walaupun sebentar dalam keadaan Islam dan wafat dalam keadaan Islam. Adapun pernah bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan Islam, kemudian setelah wafatnya Nabi SAW dia menjadi murtad, maka dia bukan sahabat. Adapun yang bertemu dengan Nabi SAW di kehidupannya, kemudian setelah wafatnya Nabi dia murtad, kemudian masuk Islam lagi, maka ini masih disebut sebagai sahabat Nabi, dan dimaafkan untuk kesalahan murtadnya karena sudah masuk Islam lagi. Wa man ta'abbad, dan salawat serta salam kepada orang-orang yang ta'abbad, yaitu yang menghambakan diri pada Allah, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan ibadah dan ketaatan. Amma ba'd. Apa arti amma ba'd? Ya. Amma ba'd yaitu kalimat yang diucapkan atau ditulis ketika ingin masuk ke dalam tema yang dituju. Amma ba'd. Ya, seringkali kalau di khutbah-khutbah, ya, setelah akhir khutbah hajah, awal-awal muqaddimah, setelahnya amma ba'd. Ya, amma ba'd. Amma artinya adapun. Ba'du, setelah saya menyampaikan hal-hal tadi dari muqaddimah, maka apa urutannya kemudian dari pembahasan-pembahasan. Jadi amma ba'd, ya, setelah demikian kami sampaikan, maka kami sampaikan berikut ini, yaitu inti dari pembahasan. Itu amma ba'd. Kemudian kata Al-Hajjawi rahimahullah, fahadha mukhtasarun fil fiqh. Ini adalah mukhtasar. Ini adalah ringkasan dalam ilmu fiqih, yaitu kitab Zad al-Mustaqni' dari awal sampai akhir sebenarnya ringkasan.
Mukhtasar, apa arti mukhtasar? Huwa ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nah. Mukhtasar adalah apa yang sedikit lafalnya namun banyak maknanya, itu mukhtasar. Mukhtasar dalam ilmu fiqih. Dan fiqih secara bahasa artinya faham. Fiqih secara bahasa maknanya faham. Adapun fiqih secara syar'i, secara syariat, maka dia maknanya ma'rifatu ahkamillahi al-aqdiyyati wal-amaliyah, yaitu mengenal hukum-hukum Allah baik dalam bidang akidah atau dalam masalah amaliyah, dalam hal keyakinan atau dalam hal praktek. Jadi fikih secara syar'i lebih luas karena mencakup fikih akbar dan fikih asghar. Maka fikih adalah ma'rifatu ahkamillahi al-aqdiyyati wa al-amaliyah, yaitu mengenal hukum-hukum Allah baik dari segi keyakinan maupun dari segi perbuatan, praktek. Berarti hukum Allah itu ada dua, yaitu hukum dari segi akidah dan hukum dari segi fiqih, dari segi amaliyah. Dari segi akidah biasanya di masalah atau bidang apa? Akidah. Dari segi amaliyah biasanya dalam bidang yang kita sebut fiqih. Dan semua itu termasuk fiqih. Mengenal akidah yang benar itu termasuk fiqih, bahkan fiqih yang lebih agung lagi. Karena dia disebut sebagai fiqhul al-fiqh al-akbar, yaitu fiqih yang lebih besar. Adapun mengenal hukum wudu, salat, kemudian zakat, puasa, haji, umrah, jual beli, nikah dan seterusnya, maka ini termasuk ahkam amaliyah, hukum-hukum terapan amalan. Ini yang disebut sekarang sebagai fiqih, yang tadi disebut al-fiqh al-asghar, al-fiqh al-asghar. Tentu penyebutan fiqih asghar ini bukan dalam rangka merendahkan atau meremehkan ilmu fiqih yang kita kenal, bukan. Tetapi untuk menunjukkan bahwasanya fiqih akbar itu memiliki kepentingan dan porsi yang lebih. Bahkan seseorang ketika dia menguasai fiqih asghar, dia faham tahara, salat, zakat, tapi dia masih berbuat syirik kepada Allah, maka boleh jadi amalannya sia-sia. Karena syirik ini melanggar asas-asas fiqih akbar. Maka kalau fiqih akbar batal, ya fiqih asghar enggak ada artinya, gitu loh. Ya. Baik, ini adalah ringkasan ilmu fiqih, yaitu fiqih asghar yang dimaksud sini. Min muqni'il imami al-muwaffaqi Abi Muhammad ala qaulin wahid wa huwa ar-rajih. Inilah ringkasan dari kitab namanya Muqni', al-Muqni'. Kitab al-Muqni' karya al-Imam Abi Muhammad Abi Muhammad Abdullah Ibn Qudamah. Ya, kitab al-Muqni'. Tadi ada beliau menulis kitab namanya Al-Muqni', yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kitab Al-Muqni' ini berisikan dan cukup tebal, berisikan fiqih dari awal sampai akhirnya dengan periwayatan dari beberapa pendapat dalam mazhab Imam Ahmad secara ringkas. Kemudian diringkas lagi kitab Al-Muqni' tersebut menjadi kitab Zad Al-Mustaqni' oleh Al-Hajjawi rahimahullah. Dan kitab Al-Zad Mustaqni' ini berdasarkan satu pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya. Jadi dalam satu pendapat saja yang disebutkan dalam kitab Zad Al-Mustaqni' supaya tidak terlalu membuat terbelitnya ilmu bagi sebagian dari kita. Dan ini fi madhabi Ahmad, dalam madhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kalau dikatanya kenapa kok pakai madhab Imam Ahmad, bukankah di Indonesia pakai madhab Syafi'i mestinya? Ini untuk menunjukkan bahwasanya madhab itu hanya kendaraan dan wasilah, bukan sebagai tujuan ilmu. Seseorang ketika dia melihat bahwasanya dalam suatu madhab itu memiliki kebaikan yang banyak dan dalil-dalil yang kaya, maka tentu lebih pro kepada dalil. Kalau misalnya dalam madhab itu menyelisihi dalil atau kebenaran, maka kita tidak boleh mengikuti bagian tersebut dari madhab itu. Maka madhab Imam Ahmad bin Hanbal, anak pribadi secara syakhsi melihat bahwasanya ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama dalam mazhab Imam Ahmad, mereka berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah umumnya
Dan juga mereka adalah ulama-ulama yang ketika meracik atau menulis kitab dan menjelaskan kitab, ana pribadi melihat mereka lebih mengunggulkan dalil dan kemudian baru kaidah dalam ilmu. Mereka mengagungkan dalil lebih dari ulama-ulama di mazhab lainnya yang di kondisi sekarang ini. Dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu kerap kali tentu menjadi mazhab yang resmi atau mungkin semi resmi untuk fikih di Saudi Arabia dan beberapa negara lainnya. Dan mazhab, yaitu di sini mazhab ada dua macam. Mazhab ada dua macam, yaitu mazhab syakhsi dan mazhab istilahi. Mazhab syakhsi ini dalam mazhab fikih ya. Adapun dalam mazhab aqidah itu beda lagi. Mazhab fikih ya, sekali disebut mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah. Maka mazhab di sini ada dua makna. Imma maknanya mazhab syakhsi, yaitu mazhab personal, ya, atau imma maknanya mazhab istilahi, yaitu mazhab secara istilah resmi, ya. Mazhab syakhsi, ada mazhab syakhsi yaitu mazhab secara personal, pendapat personal, dan ada juga mazhab secara istilahi, yaitu secara istilah dan keresmian golongan mazhab ini, pendapat dari golongan mazhab ini. Mazhab syakhsi yaitu mazhab secara individualnya Imam Ahmad. Misalnya mazhab Imam Ahmad secara syakhsi, secara individual, beliau berpendapat bahwasanya hukum untuk kasus A adalah halal misalnya, kata Imam Ahmad. Itu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal yang juga akan dipelajari oleh ulama-ulama berikutnya dari pengikut beliau. Ya, itu pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini mazhab syakhsi. Ya. Dan kadang-kadang Imam Ahmad rahimahullah dalam satu kasus, satu tema itu bisa aja ada 3 pendapat riwayat, ya, 3 riwayat pendapat. Ada riwayat menyatakan beliau menghalalkan, ada riwayat mengatakan beliau memakruhkan, bahkan ada riwayat lain yang beliau mengharamkan karena konteksnya atau tahun-tahunnya beda beliau menuturkan fatwa itu. Maka ini mazhab syakhsinya Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab syakhsi, mazhab individual beliau, pendapat, mazhab di sini pendapat individual beliau, ya, terkumpul dalam kitab-kitab fatwa beliau yang ditulis dan diriwayatkan oleh murid-murid beliau ketika bertanya kepada beliau. Ibaratnya misal dalam kajian ini, kajian rutin, misal setiap pagi selesai dari ngaji kitab, kemudian antum semua bertanya masing-masing ke ana misalnya. Misal ana ibaratnya seolah-olah makna Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian antum masing-masing bertanya. Antum bertanya tentang hukum haid, antum bertanya tentang hukum jual suatu perkara jual beli, antum bertanya tentang suatu perkara dalam masalah misalnya radha'ah, menyusui, dan antum bertanya, masing-masing bertanya tentang fikih, hadis dan seterusnya. Nah, kemudian masing-masing mencatat di kitab mereka masing-masing dan meriwayatkan fatwa ana. Ya. Nah, kadang-kadang di majelis lain ya, ada ikhwan lain yang nanya tentang persusuan tadi di kasus yang sama, namun ketika itu tahun depan ya misalnya, pendapat yang anak kemukakan berubah karena anak berijtihad. Misalnya kalau yang kasus ini ketika itu anak bilang itu halal misalnya, tapi tahun depan setelah anak riset ternyata yang lebih sahih adalah haram. Maka terjadi riwayat versi antum dan riwayat versi ikhwan yang kemudian. Maka bertemu misalnya Imam Ahmad meriwayatkan begini, tapi kan enggak ketahuan tahunnya karena udah sangat lama ya, enggak ketahuan tahunnya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwasanya hukum misalnya 3 kali radha'ah, 3 kali penyusuan, maka itu sudah cukup untuk apa? Untuk menjadikannya mahram misalnya. Nah, tapi kemudian 1 tahun kemudian ada riwayat yaitu kata imam yang sama, Imam Ahmad, bahwasanya harus 5 kali penyusuan gitu loh. Maka ini 2 riwayat yang berbeda gini. Dan dalam mazhab Imam Ahmad, yaitu pendapat Imam Ahmad, banyak sekali riwayat-riwayat dalam satu case masalah yang beliau itu kok beda-beda pendapatnya karena beda tahun. Karena manusia atau ulama kalau berfatwa kadang-kadang tahun sekian berbeda dengan ini. Kadang perbedaan tersebut disebabkan perbedaan konteks permasalahan. Kadang begitu, kadang-kadang. Kadang perbedaan tersebut disebabkan konteks orang yang bertanya, kadang-kadang begitu. Kayak Nabi SAW kadang ditanya, apa amalan terbaik?
maka beliau mengatakan begini. Tapi di riwayat lain, orang lain bertanya ke Rasulullah SAW, apa amalan terbaik dalam Islam? Disebutkan oleh Nabi hal yang berbeda dengan yang ini. Maka perbedaan ini mungkin kontekstual, karena ada perbedaan mungkin pertanyaan dan juga perbedaan kondisi penanya. Ini namanya madhab syakhsi. Nah, kemudian ada madhab istilahi. Ya, madhab istilahi itu madhab yang menjadi keresmian atau keumuman atau pendapat ulama dalam madhabnya. Bukan belum tentu itu pendapat Imam Ahmad, belum tentu itu pendapat Imam Syafi'inya. Boleh jadi itu pendapat ulama-ulama yang datang setelahnya namun memakai platform madhab imamnya. Ya, misal dalam madhab Syafi'i misalnya. Dalam madhab Syafi'i, madhab syakhsi, yaitu madhab pribadi, individual Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya hukum ini adalah halal misalnya. Namun kemudian datang 400 tahun kemudian Imam Nawawi rahimahullah, beliau mentahqiq yang sahih bahwasanya hukum ini adalah B. Dan jadilah keresmian di sini madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i secara apa? Secara istilah. Ya, karena ulama Syafi'iyah setelah Imam Syafi'i itu mereka kemudian berusaha untuk mentarjih mana yang lebih sahih. Ternyata yang lebih sahih tidak seperti yang dikatakan oleh imam mereka. Maka ini menjadi hal yang masyhur atau resmi dalam madhab. Maka apa jadinya sekarang dikenal madhabnya Syafi'i adalah begini. Hal ini hukumnya haram dalam madhab Syafi'i misalnya. Padahal Imam Syafi'i sendiri itu berpendapat enggak seperti itu. Ya, tapi yang masyhur dan populer dalam madhab Syafi'i adalah ini haram. Ini yang disebut madhab istilahi, madhab resmi. Ya, pakai nama Imam Syafi'i. Apakah ini salah? Ya enggak salah juga. Ya, mungkin ada pertimbangan lain dari ulama Syafi'iyah. Adapun Imam Syafi'inya, madhab personalnya beliau memandang bahwasanya ini tidak haram, ini halal. Misal, ya, itu bisa terjadi. Di semua madhab bisa terjadi. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Jadi madhab Imam Ahmad bisa madhab personal beliau, pendapat personal beliau, bisa juga madhab yaitu pendapat ulama-ulama yang menjadi pengikut beliau. Ya, begitu. Wa rubbama hadzaftu minhu masaila nadiratal wuqu' wa zidtu ala mithlihi yu'tamad. Ya. Dan mungkin aku hadzaftu, yaitu aku hapus di kitab Zad al-Mustaqni' ini masalah-masalah yang jarang terjadi. Ya, masalah-masalah yang jarang terjadi aku hapus karena masalah yang nadir, yang jarang terjadi itu sebenarnya enggak perlu untuk disibukkan dengannya. Wazidtu ala mithlihi yu'tamad, dan aku tambahkan wazidtu ma'ala mithlihi yu'tamad, aku tambahkan sesuatu yang bisa menjadi sandaran yang semisal. Taib, idzil himamu qad qasurat. Kenapa terjadi peringkasan? Karena himmah yaitu tekad-tekad bulat itu rata sudah banyak yang pendek, ya. Tekad bulat sudah banyak yang pendek. Wallahi ikhwan, kalau kita betul-betul himmah kita ke menuntut ilmu itu tinggi, maka mungkin ya tiap masjid Ahlussunnah tiap hari ada majelis ta'lim. Tiap hari ada majelis ta'lim, dan kemudian kalaupun memang ustadznya membutuhkan donasi atau untuk kecukupan hidup, jemaah-jemaah itu akan berbondong untuk memberikan saham pahala mereka untuk membantu ustadz ini merealisasikan majelis ta'lim dan menopang kehidupan. Ya, namun himmah orang sekarang itu, wallah, ana lihat himmah orang sekarang agak susah untuk berkorban demi ilmu dan juga amal. Agak susah karena perhitungan. Mau nyumbang ini agak susah. Nyumbang untuk apa? Penghidupan ilmu syar'i. Untuk membuat ini, membuat itu, untuk kebaikan bersama, untuk qiraatul Quran, untuk ilmu, itu kadang-kadang pertimbangan terlalu banyak. Baik pertimbangan pikiran atau pertimbangan uang. Ya. Himmah qad qasurat, himmam, yaitu himmah, semangat, tekad bulat untuk masalah ilmu itu dari zaman beliau itu sudah mulai qasurat. Ya, sudah mulai pendek. Wal asbabul muthabbitatu an nail muradi qad kathurat, dan sebab-sebab yang menghalangi muthabbitah yaitu mani'ah, menghalangi, atau mufattirah. Muthabbitah yaitu mufattirah yang membuat futur. Sebab-sebab yang membuat kita futur dari mendapatkan tujuan itu terlalu banyak sebabnya.
Apalagi kalau beliau melihat di zaman sekarang. Ya, membuat banyak futur dari menuntut ilmu. Enggak tahan dengan ilmu, enggak tahan dengan majelis ilmu, enggak merasa butuh dengan ilmu karena cepat futurnya, cepat bosannya. Ya. Ini di zaman itu udah banyak, apalagi sekarang dengan adanya teknologi bukannya malah semakin mendekat ke ilmu, tapi malah semakin jauh dari ilmu. Sejujurnya seperti itu yang terjadi. Ya. Wa ma'a sighari hajmihi hawa ma yughni 'anit tatwil. Dan dengan kecilnya ukuran kitab Zad al-Mustaqni' ini, tapi ini mencakup banyak sekali hal yang sudah cukup insyaallah dari pemanjangan. Udah cukup, enggak usah terlalu panjang-panjang gitu ya. Ya, ringkas kalimatnya namun dalam banyak maknanya. Wala haula wala quwata illa billah, tiada perubahan dan tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Dan dia adalah pencukup buat kita dan sebaik-baik zat yang kita bisa menyerahkan perkara kepadanya. Taib, kita akan membahas kitab Taharah muqaddimahnya insyaallah taala, dan di sini ada definisi tentang taharah. Namun kita hanya bahas itu saja sedikit, kemudian kita akan bahas lanjut ke kitab Ar-Rawd Al-Murbi' untuk fiqh jual beli. Fadhal. Assalamualaikum. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, kitab Taharah wa hiya irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Taib. Di sini kitab Taharah dimulai dari kitab At-Taharah. Dan kitab maknanya maktub, yaitu yang tertulis. Makna kitab adalah yang tertulis, yang terkumpul. Makna kitab adalah yang tertulis dan terkumpul. Itu makna kitab. At-Taharah, maka taharah ada makna secara bahasa dan ada makna secara syar'i. Ada makna secara bahasa dan ada makna secara syar'i. Makna secara bahasa, taharah itu adalah an-nadhafah. Taharah adalah kebersihan dan pembersihan, itu secara bahasa. Taharah maknanya secara bahasa an-nadhafah. Kemudian secara syariat, secara syariat, taharah itu bisa maknanya sebagai makna yaitu maknawi, makna maknawi, dan bisa juga makna secara hissi. Ya, makna maknawi ini yaitu asal makna taharahnya, yang makna hissi, fisik ya, maka ini cabang. Makna taharah secara asli yaitu maknawi, yaitu taharatul qalbi minasyirk. Ya. Atau intinya membersihkan hati dari keburukan, itu aja. Membersihkan hati dari keburukan, baik keburukan syirik, keburukan niat jelek, keburukan kebencian, keburukan hasad, dan seterusnya. Itu taharah ma'nawiyah, dan itu asalnya taharah itu pembersihan dan pemurnian hati dari segala kotorannya. Itu taharah ma'nawiyah ya, di hati. Asalnya itu asas. Dan kemudian ada taharah far'iyah, yaitu taharah hissiyah, pembersihan jasmani atau tempat, pembersihan secara fisik. Dan ini yang dibahas dalam fikih. Kalau taharah ma'nawiyah itu dibahas dalam ilmu tauhid, akidah dan tazkiyatun nufus. Tapi kalau misalnya taharah far'iyah, yaitu taharah fiqhiyah, maka itu dibahas di fikih. Ya. Nah, taharah secara cabang atau fikih disebutkan oleh Al-Hajjawi, dia adalah irtifa'ul hadathi wa ma fi ma'nah wa zawalul khabath. Terangkatnya atau hilangnya hadas. Ya. Taharah secara fikih yaitu hilangnya hadas dan yang semakna dengannya, wa zawalul khabath, dan hilangnya khabath yaitu najis. Ya. Terangkatnya hadas dan yang semakna dan juga hilangnya najis. Ya. Di sini ada istilah yaitu al-hadath dan ada istilah al-khabath. Pertama dari taharah irtifa'ul hadath. Terangkatnya hadath. Apa itu hadath? Al-hadath adalah wasfun qa'imun bil badani yamna'u min as-salah. Ya.
Wa ma tushtaratu lahu taharah. Nah, jadi hadas adalah suatu sifat yang terwujud di badan manusia. Suatu sifat yang terwujud di badan manusia yang menghalangi dari salat dan apapun yang disyaratkan bersuci padanya. Jadi hadas itu adalah sifat yang terwujud pada badan. Jadi hadas itu sifat, ikhwan. Dia bukan materi yang konkret terlihat gitu. Dia sifat. Terwujud pada badan. Terwujud pada badan bukan berarti bisa terlihat. Orang junub itu enggak kelihatan junub. Orang habis kentut enggak kelihatan habis kentut. Orang dia habis kencing enggak kelihatan dari bajunya atau dari lehernya, enggak. Tapi dia memiliki status, yaitu status berhadas, dan itu sifat buat dia. Dan status tersebut qaimun bil badan, terwujud pada badan dia. Dan sifat tersebut mencegah dia dari apa? Mencegah dia dari salat dan apapun yang disyaratkan suci darinya. Suci dengannya, seperti memegang mushaf. Memegang mushaf, maka ini mengharuskan dalam kondisi apa? Suci. Ya begitu. Ini semakna dengan salat, harus dalam keadaan suci. Ya, tidak semua amalan harus dalam keadaan suci, namun ada beberapa amalan seperti salat, tawaf, kemudian memegang mushaf. Ya, membaca Al-Qur'an, sebagian kasus harus dalam keadaan suci, sebagian kasus lainnya tidak wajib bersuci. Yang wajib bersuci adalah ketika lagi junub. Nah, ini wajib dalam keadaan suci, maka dia enggak boleh baca Quran ketika junub, melainkan mandi junub dulu, baru dia baca Quran. Nah, ini taharah irtifa al-hadath, terangkatnya hadas. Itulah hadas. Ya, itulah hadas. Maka menghilangkan hadas itu harus dengan niat. Adapun menghilangkan najis tidak harus dengan niat. Ya, itu yang sahih. Menghilangkan hadas harus dengan niat. Menghilangkan najis tidak harus dengan niat. Karena menghilangkan hadas berarti menghilangkan status dan sifat hadas. Adapun menghilangkan najis berarti menghilangkan apa? Bendanya. Menghilangkan status itu harus dengan adanya niat. Maka orang kalau misalnya mandi junub, dia enggak niatan mandi junub dan dia lupa kalau dia junub, maka tidak sah sebagai mandi junub walaupun dia benar-benar mandi. Harus pakai niatan. Orang wudu harus pakai niatan. Ya. Taib. Adapun izal wa zawal al-khabath, hilangnya najis kalau hilang dengan sendirinya atau bahkan berubah wujud dengan sendirinya menjadi benda yang suci, maka dia tetap dia hilang najisnya. Hilangnya najis itu tidak mesti pakai apa? Pakai niat. Tidak mesti pakai niat. Tapi sebelum hilang najis, tadi kan kita katakan irtifa'ul hadas, terangkatnya hadas wa ma fi ma'nah, dan apa yang semakna dengan hadas. Apa yang semakna dengan apa yang semakna dengan terangkatnya hadas? Ya. Misal kita lihat orang yang terkena salisul baul, yaitu kencing berantai. Kalau misalnya dia kan darurat, ya untuk sholat dia wajib, tapi kan kencingnya berantai. Kalau misalnya dia wudu, karena tadi kencing untuk sholat, tapi kan setelah wudu tetap aja ada tetesan kencing yang keluar dari kemaluannya, karena dia terkena penyakit kencing berantai itu, atau bahasanya apa? Beser, atau semisalnya itu. Maka dia tetap dianggap sebagai orang yang telah hilang hadasnya. Karena ya tidak mampu dia untuk menahan hal seperti itu. Ya, maka ini semakna dengan hilangnya hadas. Maka wudunya dia, walaupun setelahnya dia beser lagi karena enggak bisa mengontrolnya, maka dia telah melakukan taharah. Ya, dia telah melakukan taharah. Begitu juga misalnya orang yang wudu kedua kalinya, wudu sunnah. Wudu sunnah itu tidak menghilangkan hadas karena orang ini enggak berhadas. Tapi itu tetap disebut apa? Tetap disebut taharah. Kenapa? Karena gambarannya itu seperti menghilangkan hadas. Wudu itu kan ritual yang memang untuk menghilangkan hadas. Dan ini wudu sunnah, walaupun tidak menghilangkan hadas karena enggak ada hadas, maka dia tetap tergolong sebagai ibadah taharah. Tapi kemudian wazawalul khabath, hilangnya najis. Ingat tadi hilangnya najis tidak harus dengan niatan pelaku.
Najis kalau dia hilang sendiri maka sudah hilang berarti najis itu. Kalau misalnya ada kotoran kucing atau tai kucing misalnya di lapangan atau di mana, kemudian terkena simbahan air hujan, akhirnya hilanglah itu dari lapangan. Apakah hilang najis? Hilang najis. Seseorang misalnya dia cuci bedong bayi atau cuci baju yang terkena kencing bayi, kemudian ditaruh di mesin cuci, bersihkan dengan deterjen dan seterusnya. Walaupun tadinya dia nggak ada niatan menghilangkan najis, tapi hilang nggak najisnya? Hilang najisnya. Ya. Yang sahih adalah mencuci dengan deterjen nggak ada masalah. Itu yang sahih. Walaupun sebagian dari ahli fikih kalau kita melihat ke klasifikasi air suci dan menyucikan, air suci tidak menyucikan, air yang najis, mereka berpandangan bahwasannya air deterjen tidak dapat menghilangkan najis. Yang sahih adalah wallahu alam bahwasannya menghilangkan najis pada umumnya tidak wajib dengan air, kecuali jika najis tersebut memang berupa cairan, maka hanya airlah yang bisa menghilangkan najis tersebut. Adapun kalau najis itu berupa benda konkret, ya, maka tidak harus dengan apa? Tidak harus dengan air. Kalau misalnya antum melihat ada kotoran kucing, tai kucing udah kering, ya, terus antum tendang sejauh-jauhnya, masih ada nggak di tempat? Udah nggak ada. Najis nggak? Udah nggak najis. Antum telah menghilangkannya dengan tendangan antum. Selesai urusan. Kalau misalnya antum lihat ada tikus mati, terus tertidur dia di pinggir jalan, kemudian antum singkirkan ke got misalnya, apakah jalan tersebut najis? Sudah hilang najisnya. Maka benda-benda konkret yang najis itu tidak harus menghilangkannya dengan air, nggak harus. Tapi kalau najis tersebut berupa cairan, maka mau apa lagi? Ya harus dengan air. Ya makanya ketika seorang Arab Badui ke masjid, kemudian malah kencing di masjid, Nabi SAW pun kemudian menyuruh para sahabat untuk datangkan zanuban minal ma, yaitu seember air diguyur oleh beliau SAW. Karena nggak bisa ini ditanggulangi najis ini kecuali dengan apa? Dengan air. Ya, jadi menghilangkan najis pertama tidak harus dengan niat. Kalau memang secara alami itu hilang najisnya, hilang najisnya. Itu yang pertama. Kedua, menghilangkan najis jika najis itu kebendaan bukan cairan, maka bisa dengan selain air. Tapi kalau najis itu adalah suatu cairan atau air, maka harus dengan air. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Begitu. Ya, maka misal kena kencing, ya maka harus dengan air, nggak bisa dengan apa, nggak bisa dengan apa lagi, nggak bisa dengan yang lain. Ya seperti itu. Wallahu alam. Untuk taharah kita sampai situ. Insyaallah kita lanjut ke kitab Ar-Rawd Al-Murbi' untuk kitab jual beli insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.